Saudara-saudara, ketemu saya lagi, Joko Sutrisma AB. Kali ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan penggunaan C kuadrat untuk asosiasi dua faktor. Beberapa waktu yang lalu telah saya berikan konsep penggunaan C kuadrat untuk asosiasi dua faktor. Kali ini agar lebih memperjelas, lebih mudah memahaminya, kita memasuki contoh penggunaan C kuadrat untuk asosiasi dua faktor. Sekali lagi, untuk memperjelas penggunaan C kuadrat asosiasi dua faktor akan kita bahas contoh penggunaannya. Rumusan masalah pada contoh kali ini yaitu apakah ada hubungan antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar. Pasangan hipotesis yang akan diuji, H0-nya kedua faktor bebas statistik. Artinya tidak ada hubungan antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar. Sedangkan hipotesis alternatifnya kedua faktor tidak bebas statistik, berarti terdapat hubungan antara kedua faktor atau ada hubungan antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar. Andai dalam penelitian diambil sampel 40 orang siswa. Data hasil penelitiannya, data akhir hasil penelitian untuk variabel bebas maupun variabel terikat berbentuk ordinal, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, data hasil penelitian untuk analisis menggunakan C kuadrat ini dimasukkan ke dalam tabel silang atau ke dalam daftar distribusi kontingensi. Seperti ini, andai kata, ini contoh hasil penelitian, datanya kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Tabel frekuensi hasil penelitian. Ini yang sering disebut dengan tabel silang. Barisnya aktivitas belajar. Contoh kita ini tinggi, sedang, rendah. Artinya B-nya ada 3 taraf, tinggi, sedang, rendah. Sedangkan kolomnya prestasi belajar juga terdiri dari 3 taraf, tinggi, sedang, rendah. Berarti K-nya juga 3. Jadi yang aktivitas belajar tinggi, prestasi belajar tinggi ada 4 orang. Aktivitas belajar sedang, prestasi belajar tinggi ada 5 orang. Aktivitas belajar rendah, prestasi belajar sedang ada 1, dan seterusnya. Jadi data hasil penelitiannya kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Setelah kita masukkan, dicari jumlahnya, 6, 29, 5, 40. Sekali lagi, ini frekuensi hasil penelitian, data dari hasil penelitian. Setelah data hasil penelitian dimasukkan ke dalam tabel silang seperti ini, berikutnya atau langkah pertama kita menghitung atau mencari frekuensi ekspektasi atau frekuensi yang diharapkan. Sekali lagi menggunakan rumus, frekuensi yang diharapkan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi banyaknya sampel. Contohnya seperti ini. Jadi andai kata saja ini saya hapus yang baris di atas, kita menghitung bersama-sama. Kita salin dari hasil penelitian itu yang ini, yang merah ini. Jadi 6,295 yang merah ini kita salin ulang dari hasil penelitian. Yang di sini jumlah baris ini dikali jumlah kolom dibagi jumlah sampel total yaitu 40. Nah, yang di sini begitu pula sama dengan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi jumlah sampel.
Yang di sini juga begitu. Jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi total sampel. Nah, yang 15,95 ini berarti di sini jumlah baris 29 dikali jumlah kolom dibagi banyaknya sampel. Oke. Sekali lagi yang di sini. Saya ulangi lagi. Jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi banyaknya sampel. Saya pikir untuk mencari frekuensi yang diharapkan tidak begitu sulit. Sekali lagi, jumlah baris dikalikan jumlah kolom dibagi jumlah sampel atau total sampel. Sekali lagi, saya beri contoh, misalnya yang di sini, jumlah baris 6 dikali jumlah kolom dibagi banyaknya sampel. Berarti kita sudah dapat dua tabel frekuensi hasil penelitian atau FO dan tabel frekuensi yang diharapkan atau FE. Sekali lagi, FE ini hasil perhitungan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi banyaknya sampel. Ini saya tulis contohnya. Nah, saudara-saudara, kedua tabel di atas dapat digabung. Untuk menghemat bisa saja digabung. Seperti ini. Kita gabung seperti ini. Jadi yang seperti ini di sini sama dengan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi banyaknya sampel. Hasil yang di sini, contoh lagi di sini, jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi banyaknya sampel. Oke. Dan seterusnya. Kita cari. Jadi ini kalau kita gabungkan frekuensi hasil penelitian dan frekuensi yang diharapkan atau frekuensi ekspektasi. Langkah kedua atau berikutnya, kita mencari nilai C kuadrat. Mencari harga C kuadrat atau C kuadrat hitung. Menggunakan rumus yang sederhana, C kuadrat sama dengan sigma frekuensi observasi dikurangi frekuensi ekspektasi dikuadratkan dibagi frekuensi ekspektasi. Perhatikan di sini dibutuhkan FO, FE, kemudian FO dikurangi FE, kemudian FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Untuk mempermudah kita buat tabel persiapan. Di sini ada FE, di sini ada FO, ada FE. Kemudian langkah berikutnya mencari FO dikurangi FE, berikutnya FO dikurangi FE dikuadratkan, berikutnya mencari FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE. Nah, ini contoh salin ulang datanya yang di sana tadi dari tabel ini saya hapus dulu supaya jelas. Saya hapus dulu supaya jelas. Nah, kita bareng-barang mencarinya. Salin FO FE yang FO 4 FE-nya 135 dari sini, FO-nya 4 135. FE-nya 1 330. Jadi ini pasangannya jangan selip pasangannya masing-masing. 4 1,35 1 dan seterusnya. Di sini kita cari berarti FO dikurangi FE 4 dikurangi 1,35. Yang di sini FO dikurangi FE dikuadratkan. Berarti ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Nah, yang ini sama dengan FO min FE dikuadratkan dibagi FE. Berarti yang ini dibagi
FE dibagi ini. Iya. Sekali lagi, contoh lagi di sini, yang ini sama dengan 1 ini dikurangi FE-nya. Yang ini sama dengan ini dikuadratkan. FE min FO dikuadratkan. Nah, yang di sini sama dengan FO min FE kuadrat, berarti ini dibagi FE, dibagi 3,30. Kalau sudah jelas, langsung terus sampai di bawah. Tarik saja ini. Kalau pakai Excel lebih gampang. Oke. Cari jumlahnya ini. Karena C kuadrat sigma dari ini. Atau sigma dari ini. Ketemulah C kuadratnya 12,65. Saya pikir mudah ini mencari C kuadrat. Menggunakan tabel persiapan seperti ini biar gampang, biar mudah, supaya kita tidak selip. Kemudian cari jumlahnya. Ketemulah hasil perhitungan, didapat C kuadrat sama dengan 12,65. Berikutnya mencari C kuadrat tabel. C kuadrat tabel itu dari tabel distribusi C kuadrat pada taraf signifikan, misalnya kita ambil alfa 0,05 atau 5%. Sekali lagi saya ingatkan, C kuadrat tabel itu C kuadrat peluang 1 min alfa, derajat kebebasannya B min 1 kali K min 1. Alfanya kita misalkan ambil 0,05, berarti 1 dikurangi 0,05. Kita barisnya 3, kolomnya 3 juga. 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 1. Jadi barisnya, tingkatannya yang aktivitas belajarnya 3, tinggi sedang rendah. Prestasi belajar juga kita buat 3 tingkatan, tinggi sedang rendah. Berarti B-nya 3, K-nya 3. Buka tabel C kuadrat. Pada peluang 0,95, derajat kebebasannya 4. Dari tabel diketahui sama dengan 9,49. Jadi diketahui bahwa pada taraf signifikan 0,05 atau 5%, nilai C kuadrat hasil perhitungan lebih besar dari nilai C kuadrat tabel, atau C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel. Maka H0 ditolak atau terima HA. Jadi yang kesimpulan kita atau yang diterima yaitu hipotesis alternatif. H0-nya ditolak. Kita dapat simpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat keeratan atau derajat asosiasi dari kedua faktor. Sekali lagi, untuk mengetahui tingkat keeratan atau derajat asosiasi kedua faktor, kita mencari koefisien kontingensi C dan koefisien kontingensi maksimum atau Cmax. Koefisien kontingensi C dirumuskan akar C kuadrat dibagi C kuadrat ditambah N. Kita tadi C kuadrat hasil perhitungan kita didapatkan 12,65. Masukkan saja, ganti. C kuadrat ini 12,65 dibagi 12,65 ditambah 40. Sama saja, akar dari 12,65 dibagi 52,65. Pencet kalkulator, ketemu 0,24. Akar 0,24 sama dengan 0,49. Berarti kita dapat koefisien kontingensi sama dengan 0,49. Berikutnya mencari koefisien kontingensi maksimum. Rumusnya akar M dikurangi 1 dibagi M. M ini merupakan nilai terkecil antara baris dan kolom. Tadi kita barisnya 3, kolomnya 3. Berarti yang terkecil berapa? Ya 3. Akar 3 dikurangi 1 dibagi 3. Atau akar 2 dibagi 3. Akar 0,667 sama dengan 0,82. Jadi kita dapatkan koefisien kontingensinya 0,49, koefisien kontingensi maksimumnya 0,82. Selanjutnya untuk melihat
kedekatannya kita buat interval. Misalnya begini, kita gunakan sangat erat, cukup erat, tidak erat. Berarti kita ada 3 interval. Di sini skor maksimumnya, Cmax-nya 0,82. Sedangkan yang terendah kita buat 0,01. 0,82 dikurangi 0,01 atau rentangnya. Kemudian dibagi 3. Ketemulah 0,27. Jadi panjang kelasnya 0,27. Sekali lagi cari panjang kelasnya. 0,82 dikurangi 0,01 dibagi 3 karena banyaknya kelas 3. 0,27. 0,01 ditambah 0,27 0,28. 0,28 ditambah 0,27 0,55. Sebelum 0,55 0,54. Sebelum 0,28 0,27. Jadi inilah dapat intervalnya. Perhatikan harga C kita, koefisien kontingensi kita 0,49 terletak di sini. Terletak di interval 0,28 sampai 0,54 atau pada kategori cukup. Hal ini berarti atau dapat dikatakan tingkat keratan hubungan antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar pada kategori cukup erat. Jadi derajat asosiasinya cukup. Maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan dan cukup erat antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar. Saudara-saudara, saya pikir ini kalau sekali tonton agak berat kita memahaminya. Untuk itu tonton berulang-ulang contoh penggunaan C kuadrat untuk asosiasi dua faktor ini. Sekali lagi tonton berulang-ulang. Demikian contoh penggunaan C kuadrat untuk asosiasi dua faktor. Agar lebih memahami, saksikan dan putar, tonton berulang-ulang video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tonton berulang-ulang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.